Chapter 2001, The Shin Changes Greatly. Niat membunuh melintas di wajah si King Lu yang menakjubkan. Lu Mingye jelas ada di sini untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Bahkan sekarang, dia benar-benar yakin bahwa Jiang Chen telah diracuni. Fakta itu tidak akan berubah tidak peduli berapa lama si jenius muda itu tetap bersembunyi. Tapi, jika Jiang Chen berlari keluar dari hutan alih-alih menunjukkan dirinya, dia mungkin akan dipilih oleh Lu Mingye sebagai gantinya. Itu benar-benar tidak bisa diterima. Flora Secret Land akan membuat nama untuk dirinya sendiri di Myriad Abyss dan kasusnya untuk memimpin aliansi dari 10 tanah suci. Pada saat yang sama, si King Lu bertujuan untuk menjadi juara kompetisi akbar. Hanya ada beberapa kandidat terpilih yang bisa mengancamnya. Lu Mingye adalah rekan sejawat, tetapi juga salah satu lawan utamanya. Begitu dia mengeluarkan Jiang Chen, kandidat bintang Lu Mingye akan menjadi salah satu ancaman terbesar yang tersisa. Dia tahu banyak teknik si King Lu, dan sebagai jenius Flora, dia punya beberapa trik di lengan bajunya juga. Karena itu, si King Lu menganggapnya sebagai musuh yang tangguh. Jika dia memutuskan untuk ikut campur, dia tidak akan ragu untuk memberinya pelajaran. Ini adalah wilayahnya, bahkan Lu Mingye akan berada di bawah kekuasaannya. Namun jauh dari jantung hutan, Lu Mingye terlalu baik untuk dikeluarkan oleh formasi racun di pinggiran. Keduanya adalah sekutu dari faksi yang sama dengan musuh bersama dalam masalah ini. Sekarang Jiang Chen telah terpojok dan terluka, itu wajar bahwa mereka berdua akan memperjuangkan hak untuk menghabisi mangsa mereka. Meskipun Lu Mingye telah mengejek si King Lu, dia juga cukup waspada terhadapnya. Terlepas dari kata-katanya yang penuh percaya diri, dia tidak mengambil satu langkah pun ke hutan lebat, terutama tidak ke area inti. Dia ingin tetap di pinggiran dan menjadi oportunis. Dia bisa merasakannya jika Jiang Chen melarikan diri dari daerah itu, dan kemudian mengamankan mangsanya dengan satu pukulan cepat. Ini adalah kesempatan baginya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri dan naik ke puncak dengan menginjak Jiang Chen, mimpi yang dibagikan oleh semua jenius top dari 10 negeri suci. Dengan sedikit senyum, dia menghilang dari pandangan si King Lu. Dia akan menunggu mangsanya datang kepadanya. Si King Lu mendengus. Sesuatu yang gelap melintas melalui matanya yang cantik. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jiang Chen tidak bisa melarikan diri ke langit. Dia harus bersembunyi di bawah tanah. Aku akan menemukannya bahkan jika aku harus menggali inti dunia. Petik 2. Dengan satu pikiran dan satu putaran tangannya, seekor binatang kecil perak disulap dari udara yang tipis. Itu adalah marten. Bulunya halus dan berkilau memesona, membuatnya cukup menawan. Ada kecerdasan tinggi di belakang matanya. Jelas itu adalah semangat yang luar biasa. Marten kecilku, cari di bawah tanah dan temukan Jiang Chen untukku. Sebagai ahli racun, si King Lu telah memelihara banyak hewan peliharaan. Marten adalah salah satu harta yang paling dia banggakan. Itu secepat kilat dan sangat beracun. Itu bergerak dengan kecepatan luar biasa di atas tanah dan menavigasi di dalam bumi tanpa kesulitan sama sekali. Sang marten mengangguk dan memancarkan ekspresi menggemaskan sebelum menyelam di bawah tanah. Senyum percaya diri menarik bibir si King Lu. Ini akan menemukan Jiang Chen dalam 15 menit. Dia tidak akan bisa pergi jauh ketika diracuni. Bahkan jika dia melakukannya, marten aku akan dapat menyusulnya. Si King Lu yakin akan kemenangannya. Tapi setelah 15 menit, keraguan melintas di matanya. Martennya seharusnya sudah menemukan sesuatu sekarang. Kenapa dia tidak mendengarnya? Dia mulai bertanya-tanya apa yang terjadi ketika beberapa tanaman merambat keluar dari tanah dengan suara mendesing. Tanah berceceran di mana-mana. Di bagian atas tanaman merambat adalah teratai biru. Melalui kelopaknya yang dingin dan transparan, dia bisa melihat lotus menjebak sesuatu di dalamnya seperti mulut martennya. Itu meringkuk ke dalam dirinya sendiri, benar-benar beku. Matanya tidak fokus seperti kehilangan kesadaran karena kedinginan. Apa? Si King Lu menatapnya dengan mulut ternganga. Dia tahu seberapa cepat martennya ketika di bawah tanah. Itu terlalu cepat dan lincah bagi pembudidaya empire biasa untuk menangkapnya. Tapi itu telah terperangkap oleh lotus aneh dan tanaman rambatnya, benar-benar mengubah semua yang dia tahu tentang marten di kepalanya. Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, tanaman merambat yang tak terhitung melesat keluar dari tanah dengan serangkaian suara yang tumpul dan meledak. 1, 2, 3, dalam sekejap mata, puluhan ribu tanaman merambat telah muncul dan mengelilingi daerah itu,
mengaburkan matahari dan menjebak Si Qinglu di bawah lapisan tanaman merambat. Wajah gadis itu berkerut. Dia dalam masalah besar sekarang. Sentuhan pergelangan tangannya memanifestasikan belati dengan kilau salju musim gugur. Belatinya memotong tanaman merambat di sekitarnya dengan kilatan cahaya dingin. Wosh wosh wosh. Lusinan tanaman merambat ditebang. Namun, itu hampir tidak menghasilkan apa-apa bagi pasukan tanaman merambat. Yang lebih buruk, tanaman merambat segera generasi. Adegan aneh tiba-tiba mengingatkan Si Qinglu tentang sesuatu. Mungkinkah serangan balik Jiang Chen? Realisasi tiba terlambat. Hatinya tenggelam. Haha, Nona Si, kamu memang ahli dalam racun. Kenapa kamu tidak menyerah padaku seperti pamanmu Si Xuan? Nona Si, dalam sekejap mata, tanaman merambat itu tampaknya telah menjadi duplikat Jiang Chen. Setiap dari mereka menyeringai. Si Qinglu menggelengkan kepalanya. Ini pasti halusinasi. Dia menutup matanya dengan kuat dan membukanya lagi setelah beberapa saat. Di sekelilingnya terdapat proyeksi Jiang Chen, dan jumlah mereka masih terus bertambah. Dia sudah dikelilingi oleh puluhan ribu Jiang Chens. Mereka semua menatapnya dengan senyum mengejek. Kamu hanya ilusi. Bubar, seru Si Qinglu. Dia tidak akan turun dengan mudah. Bilahnya cepat dan tajam. Setiap kali dia memangkas proyeksi, itu meledak seperti gelembung tetapi akan segera muncul kembali. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan apa yang terjadi. Kamu sudah diracuni, Jiang Chen, seru Si Qinglu. Beraninya kamu mempermainkanku. Apakah kamu memiliki harapan kematian? Petik 2, Chapter 2002, A Terrified Poison Consort. Si Qinglu tidak memberikan jawaban apapun, tetapi kepercayaan dirinya goyah. Itu aneh. Secara teori, bahkan jika Jiang Chen hanya ditabrak oleh salah satu dari 36 formasi, dia harusnya sudah runtuh sekarang. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dari waktu ke waktu, racun itu akan menyebar ke seluruh tubuhnya dan melemahkannya sampai-sampai menjadi harimau yang dicekik. Seorang pria yang terkena racun kuat seharusnya tidak mampu melakukan apa yang dia lakukan. Tanaman merambat yang aneh tidak hanya memiliki kekuatan fisik yang besar, tetapi juga kemampuan untuk menciptakan ilusi, yang membingungkan pemahaman Si Qinglu tentang berbagai hal. Sebagai jenius muda teratas dari tanah suci Flora, dia berada di atas rata-rata dalam semua aspek, termasuk tingkat kesadarannya. Namun, bahkan dia tidak bisa melihat melalui ilusi tanaman merambat, membuktikan betapa luar biasanya teknik Jiang Chen. Tampaknya tidak digunakan oleh orang yang diracuni. Disibukkan oleh kekacauan pikiran, Si Qinglu dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu pembudidaya terbaik di antara para pemuda. Para jenius pada levelnya memiliki lebih dari beberapa kartu truf. Ekspresinya mengeras dan jimat berbentuk aneh terwujud di tangannya. Surga jatuh dan bumi hancur, teriaknya. Semua arwah menemui ajalnya dan tidak ada makhluk hidup yang menemukan bantuan. Jimat itu diaktifkan dan membentuk pusaran di sekelilingnya, melebar keluar dengan kecepatan luar biasa. Kekuatan korosi yang menakutkan yang tidak mungkin ditahan menyebar di seluruh area. Apapun vegetasinya, baik itu semak, pohon, dan tanaman merambat, langsung layu menjadi sekam kering dengan kecepatan supernatural. Terkejut dengan kekuatan korosif, Jiang Chen buru-buru menarik lotusnya kembali. Dia bisa tahu korosi itu tidak bisa diremehkan. Itu cukup kuat untuk menghancurkan hartanya. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat, korosi akan menyebar melalui lotus dan merusak intinya. Bahkan Jiang Chen tidak akan bisa mengembalikannya. Si Qinglu memang memenuhi reputasinya sebagai permaisuri racun baik-baik saja. Jimat itu setidaknya pada tingkat dewa. Dia juga bisa mengatakan bahwa jimat itu paling merusak tanaman. Itu bekerja pada makhluk hidup lain juga, tetapi tidak juga. Dan itu tidak berpengaruh pada harta. Jiang Chen keluar dari persembunyian dan memandang Si Qinglu dari luar area korosi, setengah tersenyum menarik-narik bibirnya. Kejutan dan ketidakpercayaan melintas di mata Si Qinglu. Dia tidak berharap Jiang Chen sama sekali tidak terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak bisa menyelamatkan Wu Yu tanpa kehilangan rambut. Ke-36 formasi aku telah dipicu. Tidak seorang pun harus cukup cepat untuk menghindari mereka semua. Bahkan jika dia memiliki item anti racun padanya, dia tidak akan bisa menolak setiap tipe yang aku lemparkan ke sana. Mengingat reputasi Jiang Chen, dia memanfaatkan teknik terbaiknya saat menyiapkan formasi, menggunakan setiap trik yang dia tahu. Selain itu, dia menggabungkan banyak harta yang kuat yang dia warisi dari Flora. Dengan kata lain,
dia dalam kondisi prima. Dalam keadaan itu, dia membuat formasi racun terbaik yang dia bisa. Di matanya, ia menggunakan tombak untuk membunuh lalat. Itu lebih dari ancaman seperti apa yang dijanjikan Jiang Chen. Tidak pernah dalam imajinasinya yang paling liar, dia mengantisipasi targetnya menjauh dari semua yang tidak terluka itu. Dia membalikkan dunianya. Dia menganggap Jiang Chen dengan mata ingin tahu, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Jiang Chen tersenyum sedikit. Nona Si, aku tidak hanya memenangkan tantangan sesuai dengan kesepakatan kami, tetapi juga menyelamatkan Wu Yu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Frustrasi, kebingungan, dan pembangkangan melintas di wajah Si Qinglu, tetapi dia tidak membantah fakta-faktanya. Dia harus mengakui bahwa dia telah melampaui taruhan mereka. Meski begitu, dia tidak akan mengakui kekalahan. Kamu telah menyelamatkannya, tetapi kamu belum menyelamatkannya. Apakah kamu tahu racun apa yang ditimbulkannya? Bisakah kamu menyembuhkannya? Petik 2. Jiang Chen tersenyum sedikit. Sangat sedikit racun di dunia yang bisa masuk ke mataku. Tak satu pun dari racun tak jelas yang kamu atur berhasil menangkap aku, bukan? Petik 2. Responsnya mengenai Si Qinglu yang paling menyakitkan. Dia mengatakan tidak ada racunnya yang bekerja padanya. Si Qinglu mendengus dan bersikeras, sangat mengesankan bahwa kamu telah bertahan sampai sekarang, Jiang Chen, tetapi itu tidak berarti tidak ada racun aku yang bekerja pada kamu. Jiang Chen tahu dia belum menyerah. Alih-alih menjelaskan dirinya sendiri, ia memanggil bel emasnya. Si Qinglu tegang. Dia mendengar bahwa Hu Lei dipukuli oleh bel selama pertarungannya dengan Jiang Chen. Ada satu hal yang benar tentang dirimu, Nona Si. Aku tidak punya waktu untuk memeriksa racun apa yang telah kamu kena. Namun, Si Qinglu merajut alisnya yang ramping. Apa, begitu aku menjatuhkanmu, aku bisa memeriksa racun apa yang ada padamu. Selain itu, kamu akan memberitahu aku semua yang aku inginkan setelah aku menangkap kamu. Ekspresinya turun dan dia membuat segel tangan. Lonceng emas menabrak Si Qinglu dengan gemuruh rendah. Si Qinglu tahu seberapa kuat lonceng emas itu, tapi dia percaya dia lebih baik daripada Hu Lei. Karena itu, dia terkejut, tetapi tidak takut. Meskipun demikian, jika dia membiarkan Jiang Chen memanipulasi bel dan secara pasif mempertahankannya, itu akan menempatkan dia pada posisi yang kurang menguntungkan dan dia mungkin berakhir seperti Hu Lei. Ini adalah wilayahnya, dia harus mengambil inisiatif. Dengan lambaian lengan bajunya, dia berputar seperti gasing dengan kecepatan tinggi. Pakaiannya yang berwarna-warni berkibar di udara seperti kupu-kupu menari. Wosh wosh wosh. Untaian sutera yang berwarna-warni meluncur keluar, terjalin di udara dan menutupi langit. Kain itu melindungi seluruh area dalam sekejap. Chapter 2003, Rainbow Silk Formation. Helai sutra menutupi langit. Itu meliputi separuh cakrawala, membungkus lonceng emas di dalamnya. Senyum menyihir muncul di wajah Si Qinglu. Kamu berada dalam formasi sutra pelangi aku sekarang, Jiang Chen. Tidak masalah apa yang dapat kamu lakukan. Kamu sudah berada di blok memotong aku. Aku bisa melakukan apapun yang aku suka untuk kamu. Dia terkikik, matanya berkilauan dengan pesona alam. Jiang Chen menguatkan dirinya. Permaisuri racun ini bukan hanya ahli dalam racun. Dia juga cukup mahir memperdayai orang lain. Itu tidak akan berhasil pada aku. Dia mencibir internal. Si Qinglu sangat meremehkan ketenangannya. Tubuh langsing gadis itu gemetar. Pakaiannya berkibar di angin seperti sayap kupu-kupu. Hal-hal tercantik di alam juga cenderung paling mematikan. Pada saat ini, Si Qinglu dengan sempurna mewujudkan ungkapan ini. Mata Jiang Chen sejernih kristal saat dia memeriksa Si Qinglu dengan termenung. Dia ingin melihat apa yang dia miliki di lengan pepatahnya. Si Qinglu tertawa lagi. Tiba-tiba, asap dari setiap warna yang dibayangkan naik di sekitar formasi pelangi sutra, memenuhi udara dengan uap-uap ribut mereka. Jiang Chen memberi mereka pemeriksaan sepintas. Dia langsung mengenali asap beraneka warna sebagai racun-racun, beberapa jenis yang paling terkenal di dunia, sebenarnya. Menggabungkan mereka bersama-sama membentuk racun baru yang lebih kompleks dan mematikan. Miasma tidak harus membunuh secara instan, tetapi mereka akan menyerang tubuh seorang pembudidaya melalui setiap pori mereka. Terkadang, mereka bahkan bisa menyerang kesadaran. Ketika korban menyadari keracunan itu, sudah terlambat. Berkembangnya pakaian Si Qinglu menghasilkan sejumlah bayangan. Sekilas, sepertinya ada 7 atau 8 dari dia menari di angin. Pakaian yang menutupi tubuhnya,
di sisi lain, tampak melayang ke ether seiring waktu berlalu. Dalam waktu singkat, sebagian besar kulitnya dibiarkan terbuka. Pahanya yang bersalju dan memanjang sangat menarik dan sehalus giok putih. Di bawah lehernya yang tak bernoda, banyak aset dipamerkan. Mata si King Lu dipenuhi dengan rasa lapar yang menggoda, yang akan menyebabkan jantung siapapun berpacu. Asap di udara menyelimutinya dalam suasana misterius, memanggil jiwa pendengarnya. Jiang Chen menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali mereka sambil tersenyum. Nona Si, kamu memang bunga yang menawan dari Flora Secret Land. Namun, berapa banyak yang memetik mawar berduri di hadapanku? Aku bertanya-tanya. Petik 2. Apa? Ekspresi si King Lu membeku. Berapa banyak? Kata seru itu bertentangan dengan semua yang dia buat di sini. Kata-katanya adalah coretan yang benar-benar tidak menyenangkan pada karya seni yang hebat. Beraninya kamu. Dia menggertakkan giginya yang murni, matanya dipenuhi api. Aku harus mengakui, Nona Si, bahwa formasi Pelangi Sutra kamu agak menarik. Sebaliknya, asap kamu ini, aku benar-benar tidak melihat dunia di mana ia dapat melakukan apapun bagi aku. Penampilan kamu telah jatuh pada mata buta dan telinga tuli, aku takut. Petik 2. Tindak lanjut ini lebih dahsyat daripada serangan apapun. Si King Lu membeku dengan sangat tidak percaya. Ketika formasi Pelangi Sutranya membatasi gerakan lawan, bahkan seorang pembudidaya empire tingkat ke-9 akan jatuh ke racun dalam racunnya. Jiang Chen jelas tidak sekuat itu. Segera setelah ada celah sedikit pun dalam pertahanan mental lawannya, uap beracun akan mengonsumsinya seperti badai kutukan yang rakus. Getah apapun yang cukup sial untuk diliputi oleh mereka akan kehilangan perasaan dirinya dan menjadi sepenuhnya tidak berdaya, pada titik mana dia bisa melakukannya dengan dia seperti yang dia inginkan. Biasanya, dia tidak berusaha keras untuk menghasilkan fasad memikat. Dia prihatin bahwa Jiang Chen masih bisa menanggung racun. Dia hanya menambahkan kinerja luar karena itu, berniat untuk menjeratnya tanpa dia sadari. Ejekannya adalah hal terakhir yang dia harapkan. Si King Lu selalu menikmati posisi superior ketika datang ke interaksinya dengan orang lain. Beberapa memujanya sebagai dewi, yang lain takut padanya seperti Naitade yang mematikan. Bagaimanapun, dia selalu yang keluar di depan, yang dengan inisiatif. Namun, dia merasa sepenuhnya impoten di hadapan pemuda ini. Dia seperti gunung yang tidak bisa dilewati yang tidak bisa dilaluinya. Apakah dia benar-benar tak terkalahkan? Si King Lu menjadi agak tertekan. Apa yang baru saja terjadi adalah kekecewaan besar. Dia berpikir formasi Pelangi Sutra sangat mudah dalam membawa kemenangannya, tetapi Jiang Chen tidak akan memilikinya. Ngomong-ngomong, ada apa dengannya? Dia menemukan dia benar-benar tidak bisa dijelaskan. Setelah melihat lebih dari sekadar kejeniusannya yang adil, dia sangat sadar bahwa mereka semua memiliki kelemahan dan kelemahan mereka. Tapi Jiang Chen ini tampaknya tidak memiliki titik lemah sama sekali. Usaha kerasnya tidak membuahkan hasil. Hatinya tak tertembus seperti batu. Hal yang sama berlaku untuk tubuhnya, rupanya. Apa yang seharusnya dia lakukan? Si King Lu masih belum menyerah. Mungkin kamu memiliki konstitusi yang memberi kamu racun kekebalan, Jiang Chen. Aku kira racun aku tidak akan bekerja pada kamu. Tetap saja, aku bisa membawamu tanpa mereka baik-baik saja. Aku harap budidaya bela diri kamu sama bagusnya dengan resistensi racun kamu. Petik 2. Sekilas tubuhnya memulihkan pakaiannya yang berwarna-warni. Dia menyerbu ke arahnya di detik berikutnya dalam semburan cahaya dingin. Jiang Chen terkekeh. Racunmu tidak berguna, tetapi kultivasimu bahkan lebih buruk. Dia adalah master pertempuran jarak dekat. Sentuhan jari-jarinya menghasilkan ledakan cahaya kemasan. Manifestasi formasi pedang langit surgawinya memancarkan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya yang merobek untaian sutra pelangi yang terpisah seperti harimau ganas. Fragmen warna-warni mereka melayang di udara seperti segerombolan kupu-kupu. Apa? Si King Lu tidak bisa mempercayai matanya. Formasi sutra pelangi, kebanggaan dan kegembiraannya, telah dihancurkan dengan satu gerakan. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap penurunan tiba-tiba lonceng emas di atas kepala. Api aura menguras kekuatannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Chapter 2004, Uther David. Ketika datang ke budidaya bela diri, si King Lu sebenarnya sangat mampu. Ya, Lu Mingye mungkin sedikit lebih unggul dalam aspek itu, tetapi ruang lingkup keunggulannya sangat terbatas. Keahliannya yang berbisa sangat meningkatkan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya,
memungkinkannya untuk melampaui dia dalam kinerja praktis. Meskipun dia dan Lu Mingye disebut sebagai harta kembar Flora Sacred Land, Si Qinglu tidak secara khusus menerima peringkat dengan rekannya. Dia percaya dirinya jauh lebih baik daripada dia. Inilah sebabnya dia menghindari berpartisipasi dalam kompetisi dengan orang lain dari generasinya. Dia memiliki pandangan yang ditetapkan pada banyak hal dan tujuan yang lebih tinggi. Dia datang ke kompetisi besar ini karena dua alasan. Satu, dia ingin membalas kekalahan pamannya Si Xuan di tangan Jiang Chen. 2. Eksekutif Flora telah memberi banyak tekanan padanya untuk berpartisipasi, menjanjikan imbalan besar. Si Qinglu hanya memiliki satu tujuan dalam kompetisi ini, mengambil tempat pertama. Dia tidak berpikir ada orang lain yang bisa menandinginya di antara sesama pesaing, apalagi memberinya masalah. Ya, nama Jiang Chen terkenal di seluruh penjuru dunia, tetapi tentu saja setidaknya setengah dari ketenarannya disebabkan oleh propaganda. Betapa kuatnya seorang jenius muda. Berdagang dengan jenius muda yang dipertanyakan itu telah membalikkan anggapannya. Jiang Chen kuat ke tingkat yang hampir tidak bisa dipercaya. Tetapi ketika dia menyadari fakta ini, dia tidak dalam situasi yang jauh lebih baik daripada Hu Lei yang dia pandang rendah. Dilaporkan, dia telah dipenjara oleh bel emas, instrumen yang sama yang sekarang melayang di atas kepalanya sendiri. Sinar keemasannya mewujudkan kekuatan mistis yang mencegahnya pergi. Saat lonceng menjulang semakin dekat, sisa-sisa terakhir harga dirinya hancur. Si Qinglu tahu dia telah kalah. Pembentukan racunnya dan semua perangkap yang terkait tidak efektif melawan Jiang Chen. Lawan seperti dia tampaknya tak terkalahkan hingga menyebabkan musuh-musuhnya putus asa. Selain nenek moyang dan dewa prima di Flora, tidak ada orang lain yang menyebabkan perasaan seperti itu di Si Qinglu sebelumnya. Ketika bel menutupinya, pertarungan itu sama baiknya dengan berakhir. Si Qinglu merasakan berat gunung yang menimpa tubuhnya. Nona Si, aku pria yang beradab. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Racun apa yang telah membuat Wu Yu terserang? Di mana penawarnya? Jiang Chen tidak ingin membuat wanita menderita. Ya, Si Qinglu secara teknis adalah musuhnya, tetapi meskipun demikian, dia suka bersikap sopan jika dia bisa. Si Qinglu menggertakkan giginya bersama. Biarkan aku pergi dulu. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Jika aku melakukannya dan kamu lari, aku akan kesulitan menangkapmu lagi. Bukankah ini wilayah kamu? Petik 2. Mengatakan ini, dia berjalan ke arahnya. Jika kamu tidak ingin memberikan penangkal atas kemauan kamu sendiri, maka aku hanya perlu mencari kamu. Jika aku menyentuh tempat yang tidak menguntungkan dalam proses ini, kamu harus memaafkan gangguan tersebut. Petik 2. Si Qinglu memucat. Jiang Chen, teriaknya, jangan berani-berani menyentuhku. Kekasaranmu akan ditinjau kembali oleh Flora Sacred Land 10 kali lipat. Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Apa yang terjadi pada pajimu yang penuh gairah dari sebelumnya, di formasi Sutra Pelangi? Apakah aku seharusnya diyakinkan tentang kemurnian dan kesucian kamu? Petik 2. Dia dengan sengaja mengejek dan memberi isyarat dengan jari-jarinya, tampak sangat seperti seorang yang asli. Wajah Si Qinglu menjadi seputih sprei. Aku memperingatkanmu, Jiang Chen, aku punya beberapa ratus jenis racun aneh pada aku. Mereka eksotis dan mematikan, dan salah satu dari mereka dapat membunuh kamu 100 kali lipat. Jika kamu menyentuh aku, kamu pasti akan mati. Petik 2. Jiang Chen tertawa. Jika kamu benar-benar memiliki racun kuat ini, mengapa kamu jatuh ke tanganku sejak awal? Aku merasa kasihan pada kultivasi kamu sebelumnya, jawab Si Qinglu keras kepala. Jika kamu pria yang pantas, Jiang Chen, bebaskan aku dan kita akan bertarung lagi. Dia jelas sangat cemas tentang pelanggaran ruang pribadi dan kesopanannya. Jiang Chen tiba-tiba menjadi agak serius. Jika itu masalahnya, beri aku penawarnya. Sejujurnya, aku tidak tertarik padamu. Petik 2. Kamu, wanita adalah makhluk aneh. Jika Jiang Chen meraba-raba seluruh tubuhnya, Si Qinglu pasti akan cukup marah untuk melawannya sampai mati. Tapi langsung menyatakan kurangnya ketertarikan juga cukup untuk membuatnya marah. Jenius muda yang tak terhitung jumlahnya meminta bantuan dan persetujuannya. Namun, Jiang Chen yang pengecut ini dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak peduli dengan kecantikannya sama sekali. Pembohong, itu adalah respons naluriah Si Qinglu. Tetapi pandangan lain pada tatapan dingin di matanya menusuk jantungnya dengan kejam, menyebabkan martabat dan harga dirinya dengan cepat mengempis. Ketidakseimbangan di matanya tidak terlihat.
Dia benar-benar mampu mengabaikan tipu muslihatnya, dan melakukannya. Ketakutan si King Lu berubah menjadi rasa kecewa yang tak bisa dijelaskan. Dia telah kehilangan cara lain untuk kejeniusan terkenal ini, sebuah kebenaran yang benar-benar dan sepenuhnya menghancurkan kepercayaan dirinya. Sepanjang perselingkuhan ini, Jiang Chen tetap tenang seperti biasanya. Dalam keadaan linglung, si King Lu mengeluarkan obat penawar dengan pandangan kosong. Ini, suaranya agak serak. Dia mengambil cincin penyimpanan juga. Ini adalah orb aku. Kamu menang, jadi itu milik kamu. Bawa mereka. Petik 2. Dia melemparkan cincin itu ke arahnya dengan kecerobohan yang jelas. Jiang Chen menangkap cincin itu dengan tangan cekatan. Ketika dia hendak membukanya, dia mendeteksi sesuatu dari sudut matanya. Dia melonjak dengan cahaya keemasan, memfokuskannya dari Evil Golden Eye untuk menghentikan sesuatu di udara. 2 jarum perak tipis terlihat di udara, membeku oleh sinar cemerlang yang keluar dari matanya. Chapter 2005, Conquering a Siren. Kamu seorang aktris yang sangat baik, Nona Si. Jiang Chen menatap si King Lu dengan setengah tersenyum. Jika kesadarannya tidak mengingatkannya akan bahaya dengan segera, ia mungkin telah tertipu oleh tindakan dan ekspresi sebelumnya. Si King Lu telah berpura-pura mengakui kekalahan total, langsung menyerahkan penawarnya dan bola-bola matanya dengan putus asa. Logika biasa menyiratkan bahwa apa yang dia lakukan sangat rasional mengingat keadaannya. Jiang Chen telah memikirkan hal yang sama, tetapi segel rantai dalam kesadarannya beriak segera setelah dia menyentuh cincin penyimpanan. Dia langsung waspada terhadap serangan diam-diam, yang memungkinkannya menemukan jarum perak tepat pada waktunya. Si King Lu memang lawan yang sulit. Seorang jenius lain di 10 negeri suci akan jatuh ke setidaknya satu dari serangannya. Tidak ada bola yang ditemukan di cincin penyimpanan. Jiang Chen mengerutkan kening, suaranya menjadi lebih dingin dari menit ke menit. Nona Si, kamu agak tidak tulus. Kamu menyia-nyiakan peluang yang aku berikan kepada kamu. Aku melihat simpati aku salah tempat di sini. Petik 2. Hati si King Lu jatuh ketika dia mendengar kerasnya suaranya. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia tidak bisa mempertahankan aura percaya dirinya lagi. Saat ini, dia adalah gadis yang tak berdaya dengan ketakutan nyata akan apa yang akan terjadi. Tidak ada yang bisa membantunya melawan nasib apapun yang ada di toko. Apakah dia bisa melakukan apapun setelah mereka keluar dari pulau? Dapatkan Flora beralasan dengan Eternal. Jika dia menggambarkan apa yang terjadi pada orang lain, dia tidak akan memiliki ruang untuk berdebat. Justru sebaliknya, itu akan sangat memalukan. Apa yang akan aku lakukan? Jiang Chen terkekeh. Aku akan menelanjangi kamu dan mencari apa yang aku inginkan sendiri. Aku bodoh mempercayai bahwa kamu akan bekerja sama. Petik 2. Si King Lu merasa akalnya meninggalkannya. Kulit yang dia tunjukkan di formasi sutra pelangi sebelumnya sepenuhnya ilusi. Dia belum benar-benar melakukan semua itu. Yang lain memanggilnya Port Consort, ya, dan dia mengusahakan metode rayuan, tetapi dia lebih peduli pada kepolosannya daripada yang disadari kebanyakan orang. Ditelanjangi dalam keadaan seperti ini akan menjadi noda seumur hidup atas hati nuraninya. Jiang Chen, jika kamu menyentuh bahkan salah satu rambutku, aku akan memburumu seumur hidupku. Bahkan di akhirat, aku akan memburumu untuk apapun yang kamu rencanakan untuk dilakukan. Retort jahat itu tampak hampir anemia karena konteksnya. Jiang Chen berjalan lebih dekat, melatih tatapan dinginnya pada si King Lu. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu membuangnya. Jelas, kamu rakus untuk hukuman. Petik 2. Mengatakan ini, dia mengangkat tangannya untuk memberikan tamparan keras di belakang tawanannya. Pukulan keras. Ada lapisan pakaian antara telapak tangannya dan kulitnya, namun dampaknya cukup keras. Tidak ada kemampuan atau teknik di baliknya, Jiang Chen menyampaikan tamparan yang mungkin digunakan orang tua untuk mendisiplinkan anak yang nakal. Si King Lu membeku begitu tangannya terhubung dengannya. Ah, teriaknya, Jiang Chen, aku akan membunuhmu. Mungkin di kehidupanmu selanjutnya, balas Jiang Chen dingin. Aku tidak melihat banyak peluang untukmu dalam hal ini. Si King Lu menggertakkan giginya saat dia memelototi belati Jiang Chen. Tiba-tiba, ekspresinya berubah total. Dia terkikik, matanya dipenuhi dengan cahaya menawan. Jiang Chen mengerutkan kening. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu pikir tertawa akan membantu kamu menyembunyikan kegelisahan kamu? Atau apakah kamu mungkin percaya bahwa aku tidak akan berani menelanjangi kamu? Petik 2. Oh,
Aku tidak meragukannya sama sekali. Tidak ada manusia yang bebas dari keinginannya. Hanya saja setiap lelaki lain yang ingin melepas pakaianku menderita sangat buruk di tanganku. Mereka hanya bisa membayangkan betapa menyenangkannya melakukannya. Jiang Chen, aku mengerti. Petik 2. Apa? Tepatnya, jawab Jiang Chen dengan acuh tak acuh. Oh, banyak hal. Si King Lu terkikik tanpa henti. Tuanku pernah mengatakan kepadaku bahwa jika kamu tidak bisa mengalahkan seorang pria, kamu harus melompat ke pelukannya. Jiang Chen, kamu satu-satunya pria yang tidak bisa kukalahkan. Jadi, aku telah memutuskan bahwa aku akan berada dalam perawatan kamu di masa depan. Yan Qinghuang adalah wanita kamu, apakah itu benar? Dia akan berada dalam banyak masalah. Petik 2. Masalah. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Iya, bahkan Yan Qinghuang tidak bisa menangkisku ketika aku memilih seseorang untuk diriku sendiri. Tidakkah kamu pikir aku jauh lebih dari seorang wanita daripada gadis kecil yang lemah itu? Kata-kata si King Lu sangat membingungkan. Kamu tentu sangat memikirkan diri sendiri, Jiang Chen tertawa. Aku hanya melihat ular berbisa berwarna-warni yang meneteskan racun. Wanita apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Kata-kata ini menamparkan wajah si King Lu. Tapi dia tidak tampak bingung sama sekali. Laki-laki tidak pernah jujur dengan diri mereka sendiri, katanya dengan nada gugup. Hati mereka tertarik, tetapi mereka suka berpura-pura tidak peduli. Aku tahu, kamu bermain sulit untuk mendapatkannya. Petik 2. Jiang Chen tidak bisa percaya apa yang dia dengar. Kamu tahu, Jiang Chen, aku akui aku tidak bisa mengalahkanmu dengan bela diri atau racun. Aku tersesat. Kamu adalah pewaris tanah suci abadi, bukan? Flora Secret Land akan menjadi milikku di masa depan. Jika kita bergabung bersama, masa depan Myriad Abyss akan menjadi milik kita. Apakah kamu pikir itu bukan pertandingan yang dibuat di surga? Si King Lu menjadi lebih bersemangat dengan setiap kata. Jika Jiang Chen tidak mengenalnya lebih baik, dia mungkin akan jatuh hati untuk tipu muslihat kedua kalinya. Aku tidak tahu trik baru apa yang kamu coba tarik, si King Lu, tapi kesabaranku ada batasnya. Jika kamu tidak memberitahu aku dengan kalimat kamu berikutnya di mana penawarnya dan bola-bola itu berada, aku harus mengambil langkah drastis, Jiang Chen memberikan peringatan terakhirnya. Tindakan drastis macam apa? Iya. Apakah kamu akan membawa aku di tempat? Ayo, aku tidak akan menolak. Si King Lu menolak untuk sadar. Begitukah? Ekspresi Jiang Chen menjadi gelap. Baiklah, aku akan menelanjangimu dan menggantungmu dari pohon tertinggi. Kita bisa menunjukkan kepada semua jenius yang lewat seperti apa perawakan racun yang perkasa itu tanpa pakaiannya. Petik 2. Dia tidak suka mengancam wanita, tetapi si King Lu adalah pengecualian yang menjengkelkan. Si King Lu menelan kembali respons siapnya. Dia tahu Jiang Chen benar-benar tidak bercanda. Prospek laki-laki yang sangat bau itu memandangi sosoknya yang rentan membuatnya menggigil. Chapter 2006, A Sinister Poison Consort. Si King Lu terlalu terintimidasi untuk mencoba trik lebih lanjut. Dia memberi Jiang Chen penangkal nyata dan semua bola matanya. Jiang Chen memeriksa mereka dan mengangkat dengan tangannya. Permintaan maaf aku, Nona Si, katanya sambil tersenyum. Aku ingin kamu ikut denganku untuk memastikan penawarnya bekerja. Si King Lu belum pernah menderita kekalahan yang mengerikan sebelumnya. Semua rencana dan tipuannya tidak ada artinya di hadapan Jiang Chen. Kemunduran besar membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Fakta bahwa si King Lu adalah tawanan Jiang Chen mengejutkan dan membuat takut para kontestan dari Flora. Qin Yu dan pagar betisnya, dikalahkan oleh Jiang Chen 2 kali, sangat gugup. Untungnya, Jiang Chen tidak memberi mereka kesulitan. Lu Mingye, yang menganggap Jiang Chen sebagai target, memandang jenius muda dari jauh. Dia tidak berani mendekat. Lagi pula, dia tidak lebih kuat dari si King Lu. Faktanya, dia adalah pejuang yang lebih lemah darinya, semua hal dipertimbangkan. Melihat dia berakhir sebagai tawanan Jiang Chen, Lu Mingye tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menantang jenius abadi lagi. Jiang Chen dengan cepat kembali ke Wu Yu dan memberinya obatnya. Wu Yu datang dalam waktu singkat, dan sangat senang dan malu ketika melihat Jiang Chen. Di sudut matanya, dia melihat si King Lu dengan sedikit kebingungan. Pergantian peristiwa antara penculik dan tawanan agak memalukan. Dia mendengus tatapan bertanya Wu Yu. Dan apa yang kamu lihat? Wu Yu masih bingung. Apa yang terjadi, saudara senior Jiang Chen? Jiang Chen tersenyum.
Nona Si dengan baik hati menawarkan untuk ikut bersamaku dan menyembuhkan racunmu. Dia terdengar sangat sungguh-sungguh, tetapi Wu Yu memiliki keraguannya. Dia tahu orang seperti apa selir itu. Dia adalah iblis dengan trik berbahaya tak berujung di lengan bajunya. Hatinya berbisa seperti kalajengking. Mengapa dia menawarkan dengan sangat baik untuk menyembuhkannya? Selain itu, ini bukan tempat ia ingat berada. Kamu tidak menunjukkan komplikasi lain setelah sembuh. Setelah pemeriksaan cermat untuk memastikan teman satu timnya baik-baik saja, Jiang Chen tersenyum pada Si Qinglu. Perpisahan, Nona Si. Mungkin suatu hari kita akan bertemu lagi. Petik 2. Tidak ada musuh bebuyutan di 10 negeri suci. Meskipun Flora dan Eternal memiliki hubungan antagonistik, kedua faksi itu tidak bertujuan untuk saling menghancurkan. Selain itu, 10 tanah suci harus bekerja bersama melawan penjajah Offworld. Di bawah keadaan, meskipun Jiang Chen telah mengalahkan Si Qinglu, tidak perlu baginya untuk mendukungnya ke sudut dan membuat musuh keluar darinya. Kemurahan hatinya membuatnya terdiam. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tapi Jiang Chen sudah berjalan pergi dengan Wu Yu di belakangnya. Si Qinglu sejenak teralihkan perhatiannya. Dia menginjak kakinya dan berseru, "Hei!" Jiang Chen terkekeh dan berkata tanpa berbalik, "Jika kamu ingin tahu mengapa aku tidak terpengaruh oleh formasi racun kamu, Nona Si, aku akan memberitahu kamu lain kali kita bertemu." Si Qinglu berhenti. Dia memang ingin tahu itu. Jiang Chen telah membacanya seperti buku. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu yang tumbuh dalam hatinya. Dia belum dikalahkan sepenuhnya oleh seorang jenius muda sejak dia mulai berkultivasi. Apa yang terjadi hari ini telah mengubah dunianya dan menghancurkan kepercayaan dirinya. Itu adalah pengalaman belajar yang akan bermanfaat baginya dalam jangka panjang. Dia tersesat, tapi dia tidak marah atau tertekan seperti yang dia harapkan. Bajingan itu mungkin tampak galak, tetapi dia tahu kapan harus menarik garis. Si Qinglu tidak buta terhadap pengekangan Jiang Chen. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Aku bisa melakukan jauh lebih buruk jika aku kehilangan seseorang. Pasti ada sesuatu tentang dia yang membuatnya tak terkalahkan pada racunku. Aku tidak akan kalah dengan mudah jika tidak. Pandangannya tajam ke pinggiran hutan, Qin Yu dan teman-temannya menjulurkan kepala untuk mengintipnya, takut-takut dan takut. Pergilah ke sini, Si Qinglu memanggil dengan tidak sabar. Mereka patuh melakukan apa yang dikatakannya. Kakak senior, Si Qinglu melirik mereka. Jangan memprovokasi Jiang Chen lagi di masa depan. Qin Yu dan yang lainnya tidak keberatan. Mereka menunduk dengan lembut. Lebih dari jelas bahwa Jiang Chen bukanlah seseorang yang bisa membuat mereka tersinggung. Bahkan kakak perempuan senior Si Qinglu telah dikalahkan. Mengejek Jiang Chen akan segera mencari masalah. Suara sarkastik terdengar dari pinggiran hutan. "Qinglu, kamu menjatuhkan Flora dengan meletakkan orang lain di atas alas." Itu adalah Lu Mingye. Dia berjalan dengan langkah-langkah elegan seperti pria sempurna. Si Qinglu menatapnya. "Jiang Chen tidak terlalu jauh, Lu Mingye. Kamu dapat dengan mudah menyusulnya. Jangan bilang kamu tidak melihatnya pergi. Jika kamu begitu berani, mengapa kamu tidak menyerangnya? Apakah kamu pikir aku buta? Apakah kamu tidak bersembunyi di hutan sekarang, terlalu takut untuk menunjukkan diri kamu? Apakah kamu pikir Jiang Chen tidak melihat kamu?" Petik 2. Postur Lu Mingye menyebalkan. Si Qinglu memang kalah dari Jiang Chen, tapi Lu Mingye tidak ada di tempat untuk menghakiminya. Wajahnya memutih. "Huff, kamu dapat berbicara semua yang kamu inginkan, tetapi kamu mempermalukan tanah suci kami," ejek Lu Mingye. Yang lain tidak berani mengatakan apa-apa ketika dua jenius top bentrok. Mereka diam-diam mundur dari hutan, menjaga jarak dari badai pembuatan bir. Anehnya, Si Qinglu tidak marah. Senyum aneh menarik bibirnya saat tatapannya tertuju pada Lu Mingye. Dia melontarkan senyum angkuh. "Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah?" "Tidak." Senyum aneh Si Qinglu semakin dalam. "Tapi kamu telah melakukan kesalahan." Kerutan Lu Mingye semakin ganas. "Apa itu?" "Kamu tidak harus menginjakkan kaki di wilayah aku. Karena kamu di sini, aku akan mengambil apa yang aku kehilangan dari kamu." Senyum Si Qinglu bertambah memperdaya. Lu Mingye tegang. Akhirnya dia sadar bahwa dia akan merampok bola-bola matanya. Dia mencambuk kepalanya dan baru menyadari bahwa dia benar-benar telah memasuki wilayahnya. Sial, bentuknya berkedip ketika dia mencoba untuk pergi, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, helai panjang sutra dari semua warna mendekatinya dari segala arah.
Formasi Sutra Pelangi mungkin tidak cukup baik untuk menjebak Jiang Chen, tapi itu lebih dari cukup untuk menjatuhkan Lu Mingye. Chapter 2007, An Enormous Increase in Orb. Jiang Chen tidak tertarik ikut campur dalam urusan internal Flora Secret Land. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Wu Yuaman dan Jiang Chen telah memperoleh sejumlah besar bola percobaan dari permaisuri beracun dalam proses itu. Sekarang, dia memiliki hampir 100 dari mereka. Hanya ada 600 dari mereka di pulau itu, yang berarti Jiang Chen hampir mencapai 1/6 dari mereka. Hanya 3 atau 4 hari yang telah berlalu dari 14 yang ditentukan. Jika dia bisa mengambil bola pada kecepatan ini, dia akan bisa mendapatkan lebih dari setengah bola pada akhirnya. Tentu saja, bola-bola itu didistribusikan secara luas untuk saat ini. Menjelang akhir, ia akhirnya mendapatkan jauh lebih sedikit dari mereka. Jiang Chen mengerti ini dengan sangat baik. Dalam waktu singkat, Jiang Chen dan Wu Yu kembali ke tempat Gan Ning. Jenius muda yang tinggal di sana benar-benar tenang. Dia tidak mengalami banyak masalah dengan mengikuti instruksi Jiang Chen untuk tetap di dekatnya. Dia bisa mundur ke formasi dari lawan manapun yang tidak bisa dia hadapi. Keamanan totalnya berarti dia dapat menemukan bola lain di waktu luangnya. Wu Yu tidak yakin apa yang harus dirasakan setelah penyelamatannya. Gan Ning berusaha menghiburnya. Saudara Wu, kalah dari permaisuri racun itu tidak perlu dipermalukan. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Berapa bola yang diambil si King Lu darimu, Wu Yu? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Wu Yu batuk. Dengan memalukan, aku hanya berhasil menemukannya selama 2 hari pertama. Jiang Chen dengan murah hati mengambil 5 dari simpanannya sendiri. Bawa ini untuk membawamu ke sini sekarang. Ketika kami menemukan bola kemudian, kalian berdua mengambilnya terlebih dahulu. Petik 2. Wu Yu berkedip. Dia sudah sangat berterima kasih kepada Jiang Chen karena menyelamatkannya. Mendapatkan bola di atas itu adalah kejutan yang tidak pernah dia impikan. Pikiran pertamanya adalah menolak. Gan Ning tertawa. Saudara Wu, saudara senior Jiang Chen sangat murah hati. Kamu harus mengambil bola. Bagaimanapun, kami berada di timnya, sehingga jumlah bola kami akan ditambahkan padanya pada akhirnya. Mengingat seberapa jauh saudara senior Jiang Chen telah datang, tim kami mungkin mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Petik 2. Wu Yu sangat gembira ketika mendengar ini juga. Penderitaannya sebelumnya agak biasa mengingat jenis percobaan ini. Dia telah kehilangan adil dan jujur. Sekarang Jiang Chen ada di sisinya, Wu Yu merasa aman seperti Gan Ning. Dia tidak lagi mengkhawatirkan keselamatannya selama jam-jam terjaga. Meskipun duo dinamis di belakang Jiang Chen tidak terlalu kuat, mereka setidaknya rata-rata. Mereka beberapa digunakan sebagai sahabat karib. Menjalankan tugas, misalnya, atau mencari bola di tanah. Jiang Chen tidak perlu melakukan itu sendiri. Tentu saja, bola apapun yang mereka temukan adalah milik mereka. Jiang Chen tidak tertarik pada mereka. Bola-bola matanya akan datang dari yang lain. Pasti akan ada lebih banyak orang bodoh yang berlari ke tangannya dalam beberapa hari mendatang. Seperti yang diharapkan, ia bertemu tim di masing-masing dari 4 hari berikutnya. Seringkali, ia berhadapan dengan banyak tim yang berkolaborasi satu sama lain. Jiang Chen tidak akan menunggu mereka melakukan serangan. Dia mengambil inisiatif dengan menjatuhkan mereka sebelum mereka bisa melakukan apa saja, menyita bola mereka dalam proses. Pada hari ke-10, Jiang Chen memiliki hampir 200 bola. Gan Ning dan Wu Yu, masing-masing memiliki sekitar 20. Dengan kata lain, lebih dari sepertiga bola berada di tangan Jiang Chen dan rekan satu timnya. Nama Jiang Chen tersebar luas di pulau itu. Beberapa memanggilnya bandit, sementara yang lain memberinya moniker, Lagu Elord. Entah nama panggilan menunjukkan seberapa banyak yang lain takut berada di jalannya. Banyak yang sebelumnya dianggap menyergapnya sekarang meringkuk saat melihatnya. Mereka secara alami takut bahwa mereka akan kehilangan bola yang diperoleh dengan susah payah. Namun, kekhawatiran mereka berlebihan dalam beberapa kasus. Jiang Chen sangat berprinsip. Mereka yang tidak berniat untuk menyakitinya dilewati, dia tidak secara aktif merampok setiap orang yang lewat. Mereka yang dia ambil hanya ditargetkan untuk permusuhan mereka. Dalam beberapa hari terakhir, Jiang Chen memperhatikan bahwa bisnisnya jauh lebih sedikit yang datang mengetuk. Siapapun yang melihatnya berlari jauh sekali, dan sama sekali tidak ada yang bermaksud menyerangnya lagi. Dia tidak yakin apa reaksi yang benar untuk ini.
Haruskah dia tertawa atau menangis? Bagaimanapun, Wu Yu dan Gan Ning merasa sangat bangga. Sebagai sesama jenius eternal, mereka tidak pernah menikmati perasaan ditakuti. Ya, mereka mengambil keuntungan dari reputasi menakutkan rekan satu tim mereka, tetapi sensasinya hampir sama. Pada hari ke-12, Jiang Chen menginstruksikan Wu Yu dan Gan Ning mengenai rencana akhir mereka. Teman-teman, jumlah bola yang kita miliki harus dengan mudah memenangkan tempat pertama kita. Aku menduga seluruh pulau sudah tahu tentang kami, jadi aku ragu ada orang yang cukup buta untuk mendatangi kami selama beberapa hari ke depan. Ambil 3 hari terakhir untuk menemukan bola apapun yang kamu bisa, yang belum digali. Petik 2. Semua orang mengelilingi kamu, saudara senior, Wu Yu mengangguk. Jika bahkan racun permaisuri hilang, siapa yang cukup bodoh untuk datang? Aku pikir semua bola telah ditemukan. Aku hanya ingin tahu bagaimana mereka didistribusikan. Petik 2. Sepasang langkah kaki tergesa-gesa bisa terdengar di tengah percakapan. Hah? Wu Yu terkejut. Aku kira aku salah. Apakah itu penyusup yang aku dengar? Petik 2. Dia melirik ke kejauhan, tetapi pendatang baru adalah wajah yang akrab. Itu adalah Sir Wei Yong, yang keempat dari 5 orang besar. Wei Yong ini berada di tim yang sama dengan Sui Chen, lebih dari 1. Karena itu, ia jarang berinteraksi dengan Jiang Chen. Kenapa dia? Mengingat antipati tidak langsung. Namun Wei Yong berhubungan baik dengan Wu Yu. Mengapa kamu sendirian, Wei Yu? Wu Yu melihat kenalannya yang cemas dengan bingung. Ceritanya panjang, Broter Wu. Aku datang untuk meminta bantuan. Wei Yong agak malu. Dia berbalik dengan ragu-ragu memohon kepada Jiang Chen. Kamu tidak segera membalas. Bagaimanapun, kakak senior Jiang Chen adalah pemimpin timnya. Meskipun Wei Yong biasanya tidak menunjukkan rasa hormat pada Jiang Chen, dia sangat berbeda pada saat dibutuhkan. Kakak senior Jiang Chen, katanya, saudara junior kamu menyambut kamu. 5 genlemen besar semuanya lebih tua dari Jiang Chen dalam hal usia. Wei Yong tidak akan pernah menyebut dirinya seorang junior, dan fakta yang dia lakukan sekarang berarti dia mengalami beberapa masalah serius yang tidak bisa dia tangani. Chapter 2008, The Venerated Holy Girls. Meskipun Jiang Chen tidak terlalu menyukai karakter moral Sui Chen, dia tidak bisa membiarkan teman sebaya merana. Hal yang sama berlaku untuk Wei Yong ini. Teman sebaya seharusnya saling membantu, terlepas dari kekurangan mereka. Bukankah kamu di tim Sui Chen, Wei Yong? Kenapa kamu sendirian? Dia bertanya dengan dingin dan terus terang. Sedikit kesulitan muncul di wajah Wei Yong. Sui Chen berada dalam masalah besar, dia tersenyum masam. Aku mendengar kamu ada di dekatnya, saudara senior Jiang Chen, jadi aku melarikan diri tanpa memperhatikan konsekuensi yang akan datang meminta bantuan kamu. Ini hanya uji coba, bahkan jika dia dalam masalah, hidupnya hampir tidak dalam bahaya. Apa yang mungkin bisa menjamin semua ini? Jiang Chen tertawa dengan malas yang disengaja. Ah, kakak, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jawab Wei Yong buru-buru. Tim kami dihentikan oleh yang lain. Mereka meminta kami untuk menyerahkan bola kami. Petik 2. Jadi, apakah kamu menyerahkannya? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Tidak, apa hak mereka untuk mengambil bola-bola tempat kami bekerja? Ditambah, Wei Yong terhenti. Lanjutkan, Jiang Chen melambai. Kakak senior, ini mempengaruhi kamu juga. Banyak negeri suci tampaknya telah mencapai kesepakatan yang tak terucapkan untuk menentang kekal. Mereka ingin menciptakan kompetisi untuk kita, kamu tahu. Semakin banyak bola yang mereka miliki, semakin sulit bagi kamu untuk mengambil tempat pertama. Petik 2. Jiang Chen tertawa tanpa syarat. Lebih sulit baginya untuk mengambil tempat pertama. Dia tahu bahwa dia memiliki cukup bola untuk semua kecuali menjamin kemenangan. Kecuali jika semua bola lainnya berada di tangan satu tim, posisi pertama sama baiknya dengan miliknya. Dan apakah kemungkinan itu bahkan cukup realistis? Tidak semuanya. Ada 60 jenius dalam 20 tim. Tidak ada jenius dari Tanah Suci yang akan puas menjadi latar belakang bagi yang lain. Semua orang ingin pamer dalam kompetisi internasional ini. Itu adalah satu hal jika mereka tidak bisa menjaga bola mereka tidak diambil oleh orang lain, tetapi para jenius terbaik terlalu bangga untuk hanya menyerahkan bola mereka dengan bebas. Ini adalah fakta sederhana dari sifat manusia. Jiang Chen benar-benar yakin akan hal ini. Kata-kata Wei Yong sengaja provokatif,
bertujuan untuk menyeret Jiang Chen ke bantuannya. Wu Yu juga bisa melihat motif tersembunyi Wei Yong. Kami tidak bodoh, Wei Yong, dia mengerutkan kening. Simpan rencanamu untuk dirimu sendiri. Kamu pikir mereka bisa menghentikan kita dari kemenangan? Dalam mimpimu, aku penasaran, Gan Ning tertawa. Sui Chen tidak bisa dibilang lemah. Di 10 negeri suci, hanya beberapa yang bisa menang melawannya, kan? Petik 2. Angka itu bisa dihitung dengan 2 tangan. Wei Yong tahu jik sudah habis. Maafkan kelancanganku, katanya dengan sedikit malu. Sui Chen ditangkap oleh gadis-gadis suci Radiance dan Sunrise, Yao Guang dan Sitong. Aku menganggap Sui Chen terlalu memikirkan penampilannya. Dia mencoba menggoda dengan mereka. Nada bicara Gan Ning agak berduri. Tidak seperti itu. Wei Tong berdebat dengan tergesa-gesa. Saudara senior Sui Chen hanya ingin menyapa, tetapi mereka tiba-tiba menyalakannya. Kedua tanah suci itu dulunya adalah satu faksi. Mereka berpisah di beberapa titik, tetapi mereka masih terhubung dengan sangat baik. Yao Guang dan Sitong seperti saudara satu sama lain. Jika Sui Chen membuat kesalahan pada salah satu dari mereka, itu akan membuat mereka berdua marah, ejek Gan Ning. Dia bisa menangani sendiri masalah kewanitaannya. Saudara senior Jiang Chen tidak akan bisa membantunya. Petik 2. Wei Yong sangat takut Jiang Chen akan memberinya bahu dingin karena apa yang dikatakan Gan Ning. Kakak senior Jiang Chen, pintanya, kedua gadis suci itu bersikeras bahwa mereka akan mengunci saudara senior Sui Chen sampai persidangan berakhir. Semua bola kami ada bersamanya. Bayangkan berapa banyak gadis suci akan memiliki jika mereka mendapatkannya dari dia. Petik 2. Jiang Chen mengangkat bahu dengan sikap acuh tak acuh. Berapa banyak bola yang bisa dimiliki oleh Radiance dan Sunrise, bahkan jika semua jenius mereka menambahkannya. Timnya memiliki lebih dari 200 bola sekarang. Tidak mungkin menemukan yang lain yang bisa mengklaim memiliki lebih banyak. Namun, terlepas dari karakter Sui Chen, mereka adalah teman sebaya. Jika Jiang Chen menolak untuk membantu sekarang, ia akan kesulitan nanti untuk menjawab perdana. Diharapkan untuk memberikan bantuan kepada rekan-rekan seseorang di saat mereka membutuhkan. Ayo, memimpin, aku akan pergi melihatnya. Tetapi jika dua gadis suci benar-benar tidak akan membebaskannya, aku tidak yakin ada yang bisa aku lakukan selain itu. Jiang Chen mengucapkan sanggahan yang sesuai sebelumnya. Oh tidak, jika kamu datang, kakak senior, dua gadis suci pasti akan melepaskan Sui Chen. Jika bahkan selir beracun tidak bisa mengalahkan kamu, bagaimana mungkin orang lain bisa membayangkan sebaliknya? Petik 2. Jelas, si King Lu lebih terkenal di 10 negeri suci daripada dua gadis suci. Kakak senior, saran Gan Ning, kamu bisa menampilkan diri dan kasus kamu. Namun, orang-orang dari Radiance dan Sunrise umumnya cukup menyendiri. Kita harus sesopan mungkin dalam kata-kata dan tindakan kita. Kedua gadis suci ini memiliki peringkat tinggi di antara 16 keindahan dan agak tidak bisa didekati karenanya. Petik 2. Lebih banyak jepit rambut emas. Jiang Chen tahu bahwa ini akan sama sulitnya dengan menyelamatkan Wu Yu. Dengan situasi Wu Yu, dia punya ide yang pasti untuk mengalahkan permaisuri racun dan menyelamatkan mantan dari cengkeramannya. Sebagai perbandingan, dua gadis suci ini hanya sementara menangkap Sui Chen. Sui Chen juga hanya rekan Jiang Chen dan bukan rekan satu tim. Jiang Chen dapat membantunya, atau, dia dapat mengatakan bahwa itu bukan urusannya. Jika dia memang ingin campur tangan, dua gadis suci dari dua negeri suci yang berbeda pasti akan bersatu melawannya. Karena dia sendirian, dia tidak akan bisa menjamin kemenangan tanpa menggunakan salah satu kartu truf terkuatnya. Selain itu, karena Eternal ingin memimpin aliansi, membuat Radiance dan Sunrise marah pada titik ini tidak menguntungkan bagi ambisinya. Semakin dia memikirkannya, orang bodoh yang tampak seperti Sui Chen ini. Alih-alih berkontribusi, dia lebih bertanggung jawab terhadap fraksinya. Jiang Chen mengambil keputusan, selama kedua gadis suci itu masuk akal, dia akan menjaga keramahan sebanyak mungkin. Saudara senior, Wu Yu mentransmisikan, perselingkuhan ini cukup aneh. Kami menuju ke sana untuk menyelamatkan Sui Chen, tetapi kita harus waspada terhadap kemungkinan bahwa dia adalah umpan ke perangkap. Petik 2. Baru-baru ini menderita, Wu Yu sekarang sangat berhati-hati. Chapter 2009, Flood and Cider Duet. Jiang Chen harus mengakui bahwa kekhawatiran Wu Yu tidak berdasar.
Hati manusia tidak dapat diprediksi. Segala sesuatu mungkin terjadi dalam situasi ini. Mungkin Wei Yong telah tertipu. Mungkin itu adalah jebakan yang dimaksudkan untuk Jiang Chen. Bagaimanapun, jumlah bola yang dia miliki akan membuat Sui Chen malu. Jika para gadis suci bisa menangkap Sui Chen, mengapa mereka membiarkan Wei Yong yang kurang kuat lolos? Itu sangat mencurigakan di sekitar. Jika Jiang Chen harus menebak, dia akan mengatakan benar-benar ada jebakan yang menunggunya. Meskipun demikian, dia tidak terlalu khawatir. Dia mempertimbangkan pengingat Wu Yu, tetapi dia tahu cukup banyak tentang perangkap dan skema untuk menghadapinya. Wei Yong segera membawa mereka ke mulut lembah yang dalam yang memotong lingkaran gunung. Medan yang sulit mengisolasi lembah yang sunyi. Di mana kita akan pergi? Tanya Gan Ning dengan cemberut. Wei Yong tersenyum kecut. Ke lembah. Kami semakin dekat. Petik 2. Gan Ning melemparkan semua kepura-puran keluar jendela dan bertanya dengan belak-belakan, Wei Yong, kamu tidak bekerja dengan orang luar untuk menjebak kami, kan? Surga, aku tidak akan pernah. Wei Yong melompat perhatian untuk membela diri. Jika aku memberitahumu satu kebohongan, semoga surga memukulku. Dihina oleh tuduhan itu, dia bersumpah secara serius. Cukup, kita dari fraksi yang sama tidak boleh saling menebak, kata Jiang Chen dengan tenang. Mungkin saja para gadis suci membuatmu dalam kegelapan sehingga kamu melakukan penawaran mereka. Wei Yong diam. Dia gagal mempertimbangkan kemungkinan itu di saat yang panas. Kakak senior benar, kata Gan Ning. Mungkin mereka menggunakanmu untuk mengatur saudara senior Jiang Chen. Berapa banyak bola yang kamu dan rekan tim miliki? Mengapa mereka harus menargetkan kamu seperti ini? Selain itu, tidak masuk akal bagimu untuk melarikan diri saat Sui Chen ditahan. Petik 2. Wei Yong membeku. Apakah mereka benar? Apakah Jiang Chen target sebenarnya? Bukan mereka. Betapa menyedihkannya dia jika itu masalahnya. Baiklah, masih terlalu dini untuk membuat penilaian. Jiang Chen tidak ingin melompat ke kesimpulan terburu-buru. Di dalam lembah, mereka menavigasi melalui beberapa jalan sempit dan mencapai ruang terbuka. Seorang pria menganggap mereka dengan dingin di pinggiran, menghentikan mereka dari melangkah lebih jauh. Siapa yang pergi ke sana? Kultivator mengenakan jubah putih murni dengan simbol tanah suci radians dijahit ke dalam kain. Kasih karunia-Nya lebih unggul. Kami dari tanah suci abadi, Wei Yong menyatakan dengan kepercayaan yang dipinjam. Kakak senior Sui Chen ditangkap oleh pestamu karena hanya menyapa dua gadis suci. Untuk alasan apa hal itu terjadi? Saudara senior Jiang Chen secara pribadi datang untuk memintanya kembali. Cepat dan biarkan Sui Chen benar saat ini. Petik 2. Jiang Chen. Kultivator mempertimbangkan Jiang Chen, perhatiannya menggelitik. Kamu jenius yang mengalahkan permaisuri racun si King Lu dan Hu Lei. Itu akan aku, jawab Jiang Chen dengan acuh tak acuh. Kamu tidak terlihat berbeda atau sekuat itu. Mengapa Hu Lei dan si King Lu gagal mengalahkanmu? Apakah rumor itu dilebih-lebihkan? Jiang Chen mendengus. Orang jenius dari 10 negeri suci memang aneh dan sombong. Orang-orang harus diintimidasi olehnya setelah kekalahannya atas si King Lu, tetapi pria itu tidak memandang semua waspada. Saudaraku, Sui Chen adalah rekan aku. Mengapa dua gadis suci memeluknya? Bisakah kamu melepaskannya demi aku? Jika dia melakukan sesuatu yang menyinggung kamu, kami akan secara alami memperbaiki kesalahan kamu. Petik 2. Jiang Chen sangat sopan. Tidak seperti permaisuri racun, lebih baik untuk mencoba pendekatan diplomatik dengan dua gadis suci terlebih dahulu. Bawa mereka masuk, Siu, suara renyah dan mengundang terdengar dari kedalaman lembah. Dimengerti, kata pria berbaju putih. Dia memutar matanya ke arah Jiang Chen. Ikutlah bersamaku. Mereka dengan cepat tiba di kayu bambu yang indah dengan pondok jerami di sampingnya. Di dalam, seorang wanita berpakaian putih sedang bermain sitar, sementara yang lain berpakaian oranye memainkan seruling, suaranya samar dan berkelok-kelok. Musik mereka murni dan tenang, menyapu para pendengar seperti angin musim semi dan menenangkan pikiran mereka. Jiang Chen menikmati penampilan luar biasa dari kejauhan, senyum tersungging di bibirnya. Duet mereka berlanjut selama 1/4 jam. Suara melodi mereka bertahan lama di udara setelah selesai. Jiang Chen bertepuk tangan dan terkekeh. Duet semacam itu benar-benar bernada rendah dari surga. Dua gadis suci memiliki keterampilan yang paling mengesankan. Petik 2. Wanita berpakaian putih menempatkan tangannya di sitar. Dengan memetik,
Salah satu senar menembak ke arah Jiang Chen. Jiang Chen mengangkat tangannya dengan senyum tipis, menjebak tali dengan sinar cahaya kemasan. Bukankah memalukan untuk melepas tali dari sitar yang bagus? Ini Jiang Chen, bukan? Tanya wanita itu berpakaian putih. Suaranya lebih dingin, lebih menyendiri. Dia bukan orang yang memanggil mereka. Itu pasti gadis suci berpakaian oranye. Kedua wanita itu bertolak belakang. Satu memancarkan kecemerlangan dingin seperti bulan perak. Yang lainnya bersinar seperti matahari terbit. Ketika mereka bermain bersama, kepribadian mereka menyatu dalam musik mereka dan saling melengkapi seperti potongan puzzle, menciptakan ritme yang unik. Mereka adalah musisi yang luar biasa. Bahkan seseorang dengan pengalaman duniawi yang sama seperti Jiang Chen harus mengakui kinerja itu sempurna. Dia jarang mendengar kinerja sebagus ini bahkan di kehidupan masa lalunya. Aku Jiang Chen, suatu kehormatan bertemu dengan kamu. Jiang Chen menyapa mereka dengan bermartabat. Wanita itu mengenakan pakaian putih mengejek. Kamu pergi hari-hari ini dengan kejam merampok orang tanpa kendali. Mengapa kamu melakukan tindakan sopan sekarang? Petik 2. Jiang Chen tertawa kecil. Dia tidak berharap itu akan menjadi gambar yang dia proyeksikan. Dia telah merampok orang. Dia bisa bersumpah pada hidupnya bahwa dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk merampok seseorang. Meskipun demikian, ia tidak membuat kebiasaan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia tidak melakukan kesalahan. Tidak perlu baginya untuk membela diri kepada dua gadis suci. Akan selalu ada orang yang salah paham dengan kamu. Senyum Jiang Chen yang tanpa komitmen membuat frustrasi gadis suci berpakaian putih. Sister Sitong, ini bukan pria yang baik. Dia mungkin lebih berbahaya daripada kebaikan pada Myriad Abyss jika dia dibiarkan tumbuh menjadi miliknya sendiri. Petik 2, Chapter 2010, The Heirs of the Holy Girls. Kata-kata itu melewati batas. Gan Ning sudah cukup. Dia mengesampingkan keraguannya dan berseru, gadis-gadis suci yang terhormat, aku jauh di bawah pangkatmu dan tidak boleh mengganggu pembicaraanmu, tetapi orang harus berbicara jujur dan bertanggung jawab dengan para dewa sebagai saksi mereka. Saudara senior Jiang Chen tidak pernah secara aktif menargetkan siapapun. Mereka yang kehilangan bola karena dia menyerang kami terlebih dahulu. Mereka hanya merasakan obatnya. Bagaimana kita merampok orang yang tidak bersalah? Mereka membuat langkah pertama. Haruskah kita menyerahkan bola kita kepada mereka tanpa melawan? Petik 2. Jelas dari nada gelisah bahwa dia sangat marah. Jika kedua wanita itu bukan gadis suci, dia sudah akan memaki mereka. Kamu harus salah paham, Wu Yu setuju. Apapun berjalan di bawah aturan kompetisi, tetapi saudara senior Jiang Chen telah memegang teguh prinsip-prinsipnya dan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak etis untuk orb. Setiap bola yang dimilikinya, ia menjadi jujur dan adil. Pemilik sebelumnya jauh dari tidak bersalah. Petik 2. Gadis suci berbaju putih itu bahkan lebih kesal setelah mendengar mereka membela Jiang Chen. Kamu sahabatnya. Tentu saja kamu berbicara untuknya. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dan menangkupkan tangannya. Aku di sini bukan untuk berdebat semantik. Orang-orang akan percaya apa yang ingin mereka percayai, dan begitulah rumor menyebar. Aku tidak akan pernah berharap semua orang bersikap adil dan objektif. Petik 2. Kamu hanya mengatakan itu karena reputasimu hancur melebihi harapan pemulihan. Haha, pertama-tama, itu tidak benar. Kedua, sebagian besar kontestan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka juga. Bahkan jika kami adalah bagian dari pangkat mereka, mengapa kamu memilih kami dengan kritik kamu? Petik 2. Jiang Chen tidak peduli. Dia tidak akan mentolerir apapun hanya karena status para gadis suci lebih tinggi darinya. Dia adalah orang yang berprinsip. Gadis suci berpakaian oranye memecah kesunyiannya. Taois Jiang Chen, aku Sitong. Ini adalah adik perempuan suci aku Yao Guang. Dia berterus terang dan terus terang. Maafkan dia jika dia menyinggung kamu dengan cara apapun. Petik 2. Gadis suci Sitong memiliki kepribadian yang sangat berbeda dari Yao Guang. Mereka berdua sangat cantik, dan keanggunan mereka yang kontras tampak lebih luar biasa ketika mereka bersama. Ke-16 jepit rambut emas, terutama mereka yang berada di peringkat teratas, memang sesuai dengan reputasi mereka. Jiang Chen tersenyum dengan mudah. Aku tidak keberatan. Aku mendengar bahwa Sui Chen diambil setelah menyapa kamu. Bisakah kamu berbagi alasan untuk itu? Petik 2. Kami menjaga diri kami sendiri dan memainkan instrumen kami di sini. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang teori musik,
tetapi menyela kami dan mengucapkan omong kosong, menganggap dirinya pria terhormat. Bukankah kita harus menghukumnya karena itu? Yao Guang berbicara tentang Sui Chen dengan jijik. Jiang Chen tersenyum kecut. Jika itu yang terjadi, Sui Chen yang harus disalahkan. Jelas bahwa si jenius muda ingin menangkap kemewahan para gadis suci, tetapi akhirnya mengganggu kesenangan mereka dan ditangkap karena kekurang ajarannya. Dia tidak memiliki karisma, tata krama, dan pengetahuan musik. Semua itu digabungkan telah menyinggung dua gadis suci. Jiang Chen menangkupkan tangannya. Kamu telah memberinya hukuman yang pantas baginya. Aku yakin kamu bukan jenis yang tidak masuk akal. Mengapa kamu tidak membebaskannya dan membiarkan masa lalu berlalu? Petik 2. Lepaskan dia. Yao Guang mendengus. Kenapa kita harus melakukan itu? Selain itu, kita adalah mencoba memikat kamu di sini. Petik 2. Jiang Chen berhenti. Kejujuran gadis suci itu mengejutkan. Dia menjaga kewaspadaannya, mengetahui bahwa dia adalah target sebenarnya. Kami tahu kamu memiliki banyak bola, lanjut Yao Guang. Jiang Chen tersenyum tipis. Dia melakukannya, tetapi apa hubungannya dengan mereka? Apakah mereka mencoba mengambil bola darinya? Dia tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan, tetapi ekspresinya menjelaskan bahwa dia tidak akan menyerah pada bola-bola matanya. Kami tahu kamu baik, Jiang Chen, dan bahkan permaisuri racun si King Lu kehilanganmu, kata Yao Guang. Jadi, kami tidak bermaksud untuk bertarung denganmu. Lalu apa yang kamu inginkan? Jiang Chen bertanya dengan dingin. Taruhan, taruhan. Jiang Chen tersenyum. Aku tidak tahu apa-apa tentangmu. Taruhan sepertinya tidak tepat. Petik 2. Kamu harus mengambilnya. Yao Guang bertekad. Oh. Jiang Chen memiringkan bibirnya menjadi setengah tersenyum. Kurasa tidak. Kamu tidak bisa memaksa aku untuk mengambil taruhan jika aku tidak mau. Petik 2. Daois Jiang Chen, gadis suci Sitong membungkam Yao Guang. Akan ada pemenang dan pecundang dalam kompetisi ini. Kami tahu kamu memiliki banyak bola. Kami memiliki beberapa juga. Salah satu dari kami akan mengambil tempat pertama jika kami mendapatkan bola yang lain. Tidak ada keraguan tentang itu. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Dia akan menjadi yang pertama bahkan tanpa bola gadis suci. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak peduli apakah taruhan kamu adil atau tidak. Aku tidak ingin bola kamu dan kamu sebaiknya tidak mengingini milikku. Sui Chen mungkin berasal dari faksi yang sama, tetapi dia tidak cukup tawar-menawar. Kita semua tahu aturannya. Kamu tidak bisa membunuhnya. Hal terburuk yang dapat kamu lakukan adalah mengambil bola-bola matanya dan menempatkannya di peringkat bawah. Sebenarnya, dia menempatkan dirinya dalam situasi ini. Akan bermanfaat baginya untuk hidup dengan konsekuensinya. Petik 2. Namun, Sitong memberinya senyum samar dan percaya diri. Daois Jiang Chen, ini lebih merupakan ujian daripada taruhan. Tanah suci masing-masing kami tidak tertarik untuk memimpin Myriad Abyss. Menurut analisis kami, pemimpin aliansi masa depan adalah Flora atau Abadi. Misi kami dalam kompetisi ini adalah untuk mengamati kamu, si King Lu, dan Lu Mingye. Dari kamu, kami dapat menyimpulkan masa depan tanah suci kamu. Petik 2. Sitong tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang taruhan, tetapi telah mengambil semua opsi dari Jiang Chen. Jika dia tidak mengambil taruhan, dia akan dianggap kurang dalam karisma pribadi. Bagaimana mungkin seorang jenius biasa-biasa saja memimpin tanah suci yang abadi? Bagaimana dia menjadikan Abadi pemimpin aliansi? Sitong adalah pakar seni persuasi. Jiang Chen menghela nafas dalam hati. Dia tahu ini adalah jebakan, tetapi dia harus melangkah ke dalamnya. Kamu ingin bertaruh apa? Dia tidak takut pada dua gadis suci. Apakah mereka ingin bertaruh pada bela diri Dao, Pil Dao, atau disiplin ilmu lain? Ia yakin akan kemampuannya semua.